berasa jaka sembung bawa tali. Nggak nyambung Bli. Tapi uangnya nyambung. Oh, Iya. oke. Seperti apa nih Bli? Hai sahabat kreatif, ketemu lagi di podcast RRI Singaraja. Kali ini saya Irna bakal ngajak kamu ngebahas tentang bisnis milenial. Ya, ngomongin zaman now sahabat kreatif, kita harus yang namanya kreatif dan harus berkreasi. Dan tentunya untuk saat ini yang paling banyak peminatnya adalah bisnis di bidang perkulineran. Saya juga sama, tapi bagian konsumennya aja. Oke. Nah, kali ini kita akan ngebahas dengan Bli Dedi Aryawan, seorang kalau boleh saya kasih tahu bocorannya, beliau adalah seorang sarjana teknik dan nyambungnya adalah ke kuliner. Seperti apakah pengalamannya Bli Dedi? Langsung aja kita sapa. Hai Bli Dedi, apa kabar? Iya, halo. Baik, salam Mbak sehat Irna. ya? Iya, sehat selalu. Oke. Ini unik nih, soalnya kan kenapa? Sarjana teknik yang biasanya ngobrolin soal bangunan, semen gitu kan. Tiba-tiba sekarang larinya ke spaghetti, ke pizza, berasa jaka sembung bawa tali. Nggak nyambung Bli. Tapi uangnya nyambung. Oh, Iya. oke. Seperti apa nih Bli? Awalnya terjun tuh gimana? Ya, pertama sih dulu memang saya basicnya di teknik Oh, gitu. oke. Jadi memang pertama sekali kan tinggalnya di Denpasar. Nah, memang ada teman yang jadi pengusaha kuliner juga. Oke. Nah, terus kemudian kebetulan saya yang mengerjakan tempatnya gitu. Baru ternyata tak lihat-lihat. Nah, sedang berkembang memang bisnis kuliner di Denpasar Saat gitu itu ya? ya, saat itu. Dan tepatnya kalau nggak salah 2016 ya kita juga akhirnya masuk ke sana gitu loh. Tepatnya tahun berapa itu? 2016. Oh, 2016. Oke. Ya, 2016 saya mulai di Denpasar. Itu pengembangan pertama yang di Kute sih. Ya, Oh, di oke. Kute salah satu gini juga tempat kuliner. Saya kerja sama di sana sama hotel itu sampai di tahun 2020 ya awal. Pas sebelum corona itu sih Oke. gitu. Baru akhirnya pindah ke Singaraja Oke. karena ada corona gitu Karena di ternyata. hotel udah nggak ini lagi. gitu ya. Iya betul, karena juga kan pada saat itu juga kan kondisi ekonomi juga tiba-tiba Iya. reak seperti itu kan, itu makanya akhirnya ke Singaraja juga karena corona. Nah kebetulan juga karena saya suka nongkrong, juga punya sedikit pengalaman di sana. Lihat-lihat kok di Singaraja Ada kayaknya nih. ya ada peluang nih kayaknya ada gitu. peluang, Terus oke. kemudian saya nyari tempat nongkrong, tempat ngopi, tempat ya berkumpul sama teman-teman kok agak susah gitu. Ya mikir dong kita jadi pengusaha, ya udahlah kenapa nggak coba buka aja gitu. Pada akhirnya ya di tahun lalu kita ngambil kesempatan itu di Singaraja gitu. Memang sih rencananya sekali sih di sebelum corona udah Ada ide, ada niat gitu ya. gitu. Ternyata di bulan Maret itu ada corona. Nah, jadi stop dulu gitu. oke. Jadi setelah kita pelajari selama 6 bulan corona itu, ya udahlah kita ambil aja gitu. Baru kita nyoba jalan akhirnya. Oke. Gitu. Ini dari tadi ngomongin kita. Iya. Emang bukan cuma satu ya? Ada tim sih juga Oh, ada gitu. tim Ya, juga, oke. kalau sendiri karena basic kita juga Iya. basic saya di teknik gitu ya, pasti kayaknya butuh temen yang Iya. ada ya Sharing. peluangnya sharing. Jadi makin banyak temen juga kayaknya makin luas sih jadinya area jangkauan kita untuk konsumen gitu. Itu sih pikiran saya sih kemarin seperti itu Oke. gitu. Jadi emang bener-bener ya kalau di bisnis kuliner ini memang menjanjikan. Menurut Bli Dedi? Kalau bilang menjanjikan ya sudah pasti karena saya menjalani itu gitu. Cuma kan balik lagi kepada diri kita sendiri gitu. Apa kita mau serius di sana atau enggak? Bener-bener terjun apa enggak gitu ya? Iya benar. Artinya kita udah mengambil langkah ini, kita serius apa enggak? Ya nanti hasilnya sesuai dengan proses yang kita lalui itu gitu loh. Oke. Nah, awal terjun di kuliner ini apakah pernah juga setelah
terjun, terus mengalami pasang surut ketika corona ini hadir gitu kan, tanpa diundang-undang ya. Iya. Dia muncul aja tiba-tiba gitu. Nah, kegagalan dalam bercinta kan udah ada tuh lagunya. Kalau Beli Dedi sendiri pernah nggak ngalamin kegagalan dalam berbisnis ini gitu? Kalau di tempat yang di Singaraja ini, karena kan kita memang bukanya di musim corona ya. Kita kan baru setahun sih sebenarnya, tepat di Oktober tahun lalu kita mulai siap-siap buka. Kita bukanya di awal November kemarin itu. Nah, memang pas bukanya musim corona gitu. Jadi kita sudah antisipasi sekali nih corona ini kayak gimana gitu. Siap dengan ya, risikonya. Betul. Tapi ternyata ya memang kita boom di Singaraja gitu. Kita boom di Singaraja selama hampir sampai bulan Februari kalau nggak salah. Nah, baru dihajar lagi sama PPKM yang darurat itu ya, karena memang PPKM darurat itu kan namanya juga darurat kan. Ya kita dengan terpaksa juga akhirnya tutup darurat gitu. Jadi kita memang menyesuaikan sama aturan pemerintah gitu dengan kondisi sebagai warga masyarakat yang baik yang pastinya baik, ya. betul, yang baik sepertinya. Oke, tapi sekarang kan udah mulai landai nih hitungannya nih. Gimana? Rasanya bahagia dong? Karena udah biasa normal kan? Ya ada bahagia tapi tetap ada cemasnya. Oh, cemas takutnya? Takutnya ya corona ini ada gitu. season ketiganya lagi mudah-mudahan gitu loh. Iya, mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan nggak gitu ya. Karena memang kalau dari tempat Beli Dedi sendiri, tempat nongkrong itu prokesnya kan memang tetap jalan. Iya, tetap jalan. Artinya kita dari dulu dari kita punya meja yang anggaplah jumlahnya 20-30, sekarang habis PPKM darurat kita kurangi lagi gitu. Kita perlebar lagi tempatnya, jadi antar per orang itu duduk biar ada jarak lagi gitu loh. Untuk cuci tangan yang kayak gitu, untuk hand sanitizer, masker juga, kecuali pas lagi makan ya. Iyalah. Oke. Nah, kendalanya kan cuman baru corona anggapnya. Kalau dari konsumen atau yang hadir yang datang ke tempatnya Beli Dedi gimana? Kalau konsumen ya pasti karena namanya selera ya. Bisnis kuliner kan namanya selera gitu. Artinya kita tetap harus menyesuaikan sama lidah masyarakat sini gitu kan. Tapi memang sebelum kita buka dulu di awal itu memang kita udah survei hampir 6 bulan juga. Oh, survei di Singaraja? Iya, di Singaraja. Jadi semua apa yang bikin Beli Dedi berpikir bahwa atau nyarinya apakah yang nggak ada nih atau yang gimana nih? Pertama ya pasti karena kita melihat pasar. Oh, ini pasar ini ada nih gitu. Karena kita kan ngelihat Singaraja ramai sama pendidikannya, jadi anak muda pasti banyak gitu. Jadi kita bukalah sejenis tongkrongan yang disenangi sama anak muda. Setelah itu ya pasti kita memikirkan apa sih yang disenengin sama anak muda ini gitu ya. Ternyata yang lagi tren pada saat itu kan kopi juga masuk, kemudian makan makanan ringan, snack yang kayak gitu. Ya jadi kita sesuaikan itu. Jadi kita berkumpul, terus kemudian saya nyari beberapa tempat nongkrong referensi ke tempat-tempat lain. Ternyata ini katanya rame, coba kita yuk main kita ke sana gitu. Jadi kita jadi itu. Seperti itu sampai segitunya ya. Untuk iya mengetahui bahwa ngomongin rival sih gitu. Ngomongin rival nggak sih kalau kayak begitu? Sebenarnya hanya ingin tahu bahwa mereka tuh jualnya apa, yang lakunya di situ apa, apakah nyari perbandingan atau seperti apa? Iya jelas lah. Artinya kita kan orang baru di Singaraja, jadi kita harus tahu pasar itu gitu ya. Jadi ya cara tercepat atau cara terdekat ya kita mengunjungi teman-teman di sana gitu, teman-teman tongkrongan yang lain. Artinya menunya mereka apa, kok bisa disukai gitu. Artinya ya kita di sanalah kita bereksperimen jadinya. Jadi memang hampir 6 bulan itu kita kunjungi hampir semua sih tempat tongkrongan, tempat makan, tempat minum yang ada di Singaraja gitu. Jadi tambah bengkak ya. Iya. Ya jadi ya karena corona juga kemarin itu kan lumayan tidak ada kegiatan di luar gitu. Jadi nyari referensinya, nyari yang lakukan hal yang positif ya. Jadi ada juga beberapa tim yang kita bentuk pakai untuk survei seperti itu gitu. Jadi setelah ketemu dan baru kita bikin di jadi secara global menu yang dijual di tempatnya Beli Dedi ini adalah pure racikan sendiri gitu ya, dari bukan yang pernah ada tapi dijual di tempat Beli Dedi gitu. Iya, kita istilahnya kan karena juga saya ada
pengalaman di sana di bidang kuliner hampir 4 tahun ya kemarin itu di Denpasar. Jadi apa yang memang sudah disenangi sama orang-orang konsumen saya di Denpasar, saya bawa ke Singaraja, kita sesuaikan secara lidahnya Singaraja, pasarnya Singaraja, sama tentunya harga di Singaraja. Gitu. Ya emang karena memang kalau dilihat ya rata-rata kalau misalnya sahabat kreatif ya tahu misalnya kalau lagi nongkrong rata-rata rate-nya emang di bawah dari Denpasar ya, Iya, karena memang begitulah keadaannya gitu ya. Karena memang di Denpasar kan areanya area bisnis, tapi kalau di Singaraja kan memang areanya pendidikan, ya pasti banyak mahasiswa yang masih bergantung pada orang tua, bekalnya yang seadanya gitu. Karena saya juga dulu pernah mahasiswa itu. Oke, tapi sekarang jangan salah ya sahabat kreatif ya. Oke, nah pengalaman juga dong sama konsumen, pernah nggak ada yang protes atau hal-hal yang bikin apa ya istilahnya memacu Beli Dedi bahwa mungkin aku harus seperti ini, ataukah selalu mendengarkan masukan dari konsumen juga? Oh iya pastinya, artinya setiap hari pun kita pasti melihat perkembangan pasar namanya, terus kemudian minta input dari konsumen, seumpama ternyata ini makanannya agak kurang gini gitu. Jadi memang selama kita buka 2 bulan itu saya sama temen juga standby di sana. Itu jadi tamu yang datang atau konsumen yang datang ya pasti kita sapa. Langsung disapa sama ownernya, anggaplah begitu ya. Ya memang sih di Singaraja kan terkenal tongkrongan kita itu ya pasti ownernya ada di sana gitu biasanya. Langsung ya, image-nya adalah ada yang punya di sana gitu. Iya betul. Jadi makanya banyak kan teman-teman yang mahasiswa juga banyak sharing juga sih, minta yang ngobrol gitu sama kita. Jadi dengan begitu kita bertatapan langsung sama konsumen, kita tahu jadinya kebutuhannya mereka. Oh ternyata nih menu ini nggak ada, yuk kita tambahin coba yuk gitu. Ini agak gini nih gitu. Memang dari semua menu ya nggak mungkin laku semua ya. Ya mungkin sebagian sebagian yang nggak laku kita rubah di bulan depannya lagi. Gitu. Jadi punya new dalam setiap perubahan karena karena memang Beli Dedi mau menu yang memang tidak begitu dapat minatnya biar ada diganti kayak gitu ya. Apa nih kayak mungkin setiap 3 bulan itu kita pasti ada menu baru. Dari cycle gitu ya. Iya betul. Ada menu baru yang lagi disenangi nih kayaknya ini ya kita experience sedikit. Ada koki khusus nggak buat di bagian dapur misalnya? Atau memang kalian juga yang utak-utak di dapur? Iya, kita ubah-ubah juga seperti itu gitu. Kayaknya lagi di jalan mungkin dapat ide kayak gini, kalau telepon ke sana, coba nih ntar langsung kita coba gitu. Itu biasanya. Oke, kita mau bahas soal menunya karena tertarik nih ya sama menunya. Emang lebih ke lokal taste apa international taste atau yang dijual di menu di sana apakah secara global, secara universal semua ada gitu? Rata-rata sih ada semua. Cuma memang yang menonjol di sana lokal. Lokal gitu, taste. Ya. Contohnya ada ayam sama liju kayak gitu. Okay. Menu sejuta umat, nasi goreng kayak gitu. Iya. Yang saya unik adalah minumannya yang buat berasa pengen cuci piring aja bawaannya. Sunlightnya. Jangan disebutin juga ya. Tapi emang itu unik karena habis makan itu pasti langsung seger. Iya, endingnya langsung seger gitu ya. Benar. Berasa dihilangin lemak-lemaknya gitu. Oke, tapi kalau Beli Dedi sendiri sebenarnya kalau untuk menu yang dijual sendiri lebih sukanya di kuliner yang bagaimana? Apakah memang lokalnya atau memang kalau untuk lidahnya Beli Dedi sendiri deh? Kalau saya sih masuk semua sih ya. Terlihat dari posturnya ya, nggak bisa dibohongin. Penyuka semua ya. Iya, Oke. Tapi kalau ternyata kalau dari lidah konsumen lebih banyak yang lokal. Iya, lebih banyak yang lokal. Yang paling favorit yang di sana dia? Favorit banyak, itu kemarin tiap hari gitu lo di request dibeli. Kalau sekarang ada menu baru memang. Apa itu? Ya, ada ayam crispy-nya gitu. Jadi memang nggak pakai geprek. Enggak pakai geprek lah. Kan sekarang apa geprek. Enggak lah. Kasihan kalau ayamnya digeprek terus gitu. Makanya kita ayam original, kita crispy dengan bumbu kita, yaitu setiap hari hampir banyak yang out sekarang gitu. Kita baru mulai dari sebulan ini kayaknya tuh ada 5 menu baru sih. Oke, sip. Nah ini kan katanya kan ownernya nggak cuma satu hitungannya ya, berbanyak. Nah itu pernah nggak sih ada perbedaan pendapat atau
saling singgung lah hitungannya kan, nggak mungkin lah satu rak piring nggak akan bersenggolan gitu hitungannya kan. pasti akan kesenggol juga kan gitu kalau pas naro ya kan. Kalau Beli Dedi pengalamannya gimana nih? Ya pasti ada. Iya, karena kita kan kepala 4 isinya beda, pasti keinginannya berbeda gitu. Tapi kan tetap kita mikir tujuannya kita mendatangkan konsumen, mencari rasa ataupun produk terbaik dari tempat kita gitu. Jadi akhirnya pasti bakal ketemu aja gitu. Oke, jadi selalu mencari atau menemukan jalan terbaik dari apa yang kalian rembukan. Betul. Tujuannya soalnya kita dari awal juga udah ngomong gitu ya, tujuannya memang bikin usaha ini besar, rame, gimana caranya ya mungkin ini kayaknya ini begini gitu ya, pasti ada perdebatan ya, pastilah itu. Pasti ya nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Tapi emang awalnya basicnya memang berteman ya, bersahabat. Iya, emang dari dulu berteman. Udah berapa tahun kalau boleh tahu? Udah lebih dari 15 tahun lebih. Wow, berarti dari sekolah? Iya, dari sekolah. Wow, luar biasa ya. Jadi semuanya itu sebenarnya apa nih, profesi mereka masing-masing kan. Kalau Beli Dedi kan emang lulusan sarjana teknik, tapi karena emang mau terjun di bidang kuliner. Kalau yang lainnya? Ada yang dokter. dokter terjun ke kuliner, Tapi emang dokter juga itu emang terjun juga, maksudnya ketika habis praktek terjun juga gitu. Iya, terjun juga, malah nggak praktek dokternya. Lebih suka membedah itu ya, ayam ya, sama kasih menu-menu sama kasih cabai hijau gitu ya. Oke. Nah kalau ada harapan nggak, misalnya kan baru satu nih outletnya, punya harapan atau bayangan kalau bakal nambah outlet entah di mana gitu misalnya, ada nggak kalian ini berpikir? Iya pastilah kita ada keinginan seperti itu. Memang karena kemarin pas 3 bulan tuh kita juga ada mikir gitu, kayaknya nyari tempat baru, kita copy lagi ini tempat lain kayaknya asik nih gitu. Tapi dengan situasi seperti ini masih disuruh nunda dulu gitu. Tapi kalau ada bayangan mau di mananya, udah kepikir nggak? Misalnya di mana, Lovina gitu misalnya? Iya, bisa jadi ya. Yang jelas kita nyari mungkin di area yang udah nggak terlalu jauh sama pemukiman juga ya, biar rame orang nongkrong itu juga. Kalau di Singaraja dia pergi mungkin sampai ke 10 kilo aja udah merasa jauh gitu, beda kayak di Denpasar. Denpasar bisa dari Sanur ke Kutung malah nggak apa-apa mereka. Iya, bener-bener. Jadi gitu memang kita pikirkan juga sih. Oke, memang kita balik lagi emang daya beli dan daya apa ya istilahnya, peminat dari warga masyarakat Singaraja sendiri emang berbeda dengan di Denpasar. Tapi itu pasti jadi motivasi dong. Iyalah pastinya lah. Kalau motivasi dari Beli Dedi, misalnya kalau dari awal itu kan bikin yakin bahwa bisa nih kayaknya kita nih gitu. Ya pertama karena kita ngelihat kan pasar itu besar sebenarnya di Singaraja dengan jumlah tongkrongan yang ada. Jadinya kita berpikirnya bisa nih jalan. Karena ya kalau kita udah kreatif, kita mau mencoba ya pasti bisa gitu aja. Itu sih optimisme kita yang bisa yang akhirnya melahirkan tempat kita ini gitu. Gitu. Tapi emang ini ya, keunikan kalian itu malah bikin kalian solid ya hitungannya ya. Iya. Kalau aku suka memantau dari kejauhan, gokilnya ada ya kan ya, keseruannya ada, kekompakannya juga ada. Itu loh yang bikin. Nah kalian kan sudah berumah tangga semua nih hitungannya. Betul. Nah untuk mempertahankan juga misalnya kan antara bisnis, keluarga dan punya me time sendiri dong, itu gimana tuh Beli? Ya masing-masing kita udah tahu sih porsi kita di sana gitu, artinya si A tempatnya ke sini, si B tempatnya di sini gitu. Jadi kalau memang kita udah megang job desk kita istilahnya masing-masing ya pasti aman lah itu gitu. Artinya waktu untuk keluarga pasti ada itu, karena kita juga ada tim di tempat, kita juga ada orangnya yang kita ya istilah manajer lah gitu untuk bertanggung jawab. Manajer area ada. Iya. Administrasi juga ada. Jadi semuanya udah ada yang handle. Iya, udah ya. Kalau Beli Dedinya sebagai? Saya lebih banyaknya sih ke konsumen, yang mendatangkan konsumen sama operasional. Oke. Jadi yang suka marketing sih. Iya benar. Sangat jauh ya. Sarjana teknik ke kuliner terus ke marketing juga. Ya udahlah ya. Ya karena basicnya pengusaha kan harus pintar marketing. Iya benar. Jadi emang harus multi talentan ya. Kayak talentan ya. Talenta. Oke. Jadi nah kan kalau yang aku pantau juga kenapa juga dari tempatnya Beli Dedi itu memberikan apa ya kalau boleh dibilang kelebihan apa yang bisa diberikan kepada
pengunjung atau konsumen yang datang ke sana? Pertama kan kemarin kita dari sisi tempat kita memang di pusat kota sekali, orang gampang datang. Terus kemudian konsep tempat yang kita usung juga berbeda dari kebanyakan tempat, karena sebelumnya mereka industrial semua, kita datang dengan gaya klasik, rustic gitu, apa adanya. Terus kemudian kita banyakin tanaman di sana. Terus kemudian itu dari sisi menu juga kan. Terus ya yang kemudian mungkin karena kita sebagai owner juga sering di sana, orang malah merasa nyaman kalau datang ke sana gitu. Karena ownernya pada ini ya, ramah-ramah ya. Iya, harusnya. Nah juga aku sempat pantau kalau memang ada beberapa kali itu ada event, maksudnya gini, ada bandnya, ada akustik atau band sebutannya kalau di sana? Akustik sih. Akustik ya. Nah, itu kan lumayan tuh ya, karena memang terkenal adalah kalau ke sana tuh ada ininya. Iya, benar. Karena anak-anak muda di Singaraja sendiri kalau aku lihat juga senang kalau ada yang live musiknya ya. Nah, benar. kalau menurut emang ada ide juga tuh apa nggak memang? Iya, memang sebelumnya kan kita lihat di dalam kota kan agak jarang tuh, hampir tidak ada akustik sebelum kita buka. Ya jadinya kayaknya anak-anak ini udah bosen nih tinggal di rumah, ya kita kasih hiburan lebih yuk. Ya akhirnya kita adain akustik. Ternyata diminati. Sampai akhirnya setiap hari gitu. Oh, dulu cuman seminggu sekali? Dulu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 pas kali weekend? gitu. Enggak, kita ambil pas weekdays sama weekend sih gitu. Oke, sip. Ya ampun, seru banget ya ngobrol sama Beli Dedi yang ternyata bisa jauh banget lompatnya dari sarjana teknik bangunan loh. Dulu kan ngomongin kalau bangunan aku ngebayangin semen, gitu kan, pasir, koral, batu, tiba-tiba langsung ke spaghetti dan segala macamnya. Oke, nah kedepannya nih harapan dari Beli Dedi nih untuk bisnisnya, untuk situasi saat ini, dan harapan-harapan yang ada di pikirannya Beli Dedi dan tim deh kalau gitu hitungannya apa nih? Kalau kita sih harapannya sebenarnya lebih ke gini ya, karena situasi corona ini ya mudah-mudahan kondisi kesehatan sudah semakin membaik. Pemerintah segera membuka sih, artinya ya untuk tempat keramaian, terus kemudian kampus, sekolah gitu. Jadinya kan dengan adanya pergerakan itu ekonomi pasti bergerak. Ya setongkare tempat kita juga pasti bakal bergerak gitu. Itu sih yang harapan kita ke depannya gitu. Iya, karena memang pernah ngalamin sih ya ketika sebelum PPKM lumayan ya. Iya banget. Terjun payung. Sampai akhirnya aku lihat sampai meluber itu ya. Oke, jadi ada lagi yang bersampaikan nggak sebelum kita tutup nih podcast hari ini? Ya mungkin itu. Buat sahabat kreatif mungkin yang ingin mungkin ikut berbisnis seperti Beli Dedi, mungkin tips and tricksnya seperti apa? Ya mungkin buat teman-teman yang ingin istilahnya menjadi pengusaha, itu membuka di bidang kuliner, yang pasti kan kesiapan mental, pasarnya kita lihat dulu, nah baru kemudian kita bertarung di sana. Tuh, istilahnya kalau udah jadi pengusaha, jadi pedagang ya bertarung sampai mati sih kita. Harus terjun beneran gitu ya. Iya benar gitu. Terlanjur terjun ya udah terjun gitu ya. Persiapan mental sih yang utama. Oh ya, mental, karena emang kita di mana-mana namanya jualan nggak selalu akan laku. Betul gitu sekali. ya. Pada saat kayak kita kemarin kena PPKM darurat itu, ya di sana kita harus bangkit gitu. Itu. Jadi mental itu yang memang harus kuat pertamanya. Gitu. Oke. Dan ternyata tempat tongkrongannya Beli Dedi ini adanya di Jalan Udayana. Pas di depan kampus. Oke, sukses selalu ya Beli Dedi. Salam buat semuanya. Dan semoga harapan-harapan kita semua itu harapan kita semua loh ya. Kalau ekonomi akan pulih, semuanya akan berjalan seperti semula, walaupun mungkin kita tetap harus menggunakan prokesnya ya, itu nggak apa-apa, tapi selama itu akan jauh lebih membaik dari yang sebelumnya, kenapa enggak, gitu kan ya. Oke. Buat sahabat kreatif, demikianlah obrolan kita kali ini di podcast bersama Beli Dedi Aryawan, seorang sarjana teknik yang terjun di dunia kuliner ya. Tapi yang pasti buat sahabat kreatif ingat bahwa do what you love, karena apapun yang membuat kamu bisa jauh lebih baik dan bahagia, lakukan saja. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap sehat, salam sukses. Bye.